Itu hari Minggu tanggal 26 Februari jam 12:20 malam. Nah, di video sebelumnya kita kan bahas soal tips mengatasi oknum teknisi AC yang mengelabui si customer. Nah, di video kali ini aku mengajak kalian membahas soal jenis preon dan fungsinya. Oke, si preon ini berbagai macam jenis dan berbagai macam fungsi. Di video ini aku cuman bisa ngasih ke kalian tuh 10 jenis preon. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin sebagian besar dari kita Anda pada tahu nih fungsi si preon ini tadi seperti apa, kegunaannya untuk apa. Nah, bagi kalian yang belum tahu, analoginya seperti ini. Sepeda motor ditambah bensin sama dengan jalan sepeda motornya kan. Nah, preon ditambah AC sama dengan dingin. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau si sepeda motor berjalan tuh perlu bensin, dan si AC mau dingin tuh perlu preon. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Oke, jadi untuk jenis preon yang pertama itu ada R410A. R410A tuh biasa digunakan untuk AC inverter, VRP, ada juga VRF, dan sebetulnya pun ada juga AC non inverter memakai R410. Itu dari yang pertama. Yang kedua tuh ada R32. Kalau R32 tuh sama juga sih sama kayak R410, digunakan untuk AC juga. Nah, yang ketiga tuh ada R134. R134 ini jenis preon inilah yang sering kita jumpai atau yang sering kita gunakan di setiap hari-harinya lah gitu, karena di R134 ini digunakan untuk kulkas, digunakan untuk AC mobil. Nah, jadi AC mobil tuh jenis preonnya sama dengan sama seperti kulkas, dia menggunakan R134A. Nah, di jenis preon selanjutnya itu ada R290. R290 ini biasa digunakan untuk freezer box yang ukuran besar tuh, yang kompresor pun besar. Nah, itu menggunakan jenis refrigerant R290. Oke, next. Di nomor 5 tuh ada R22. R22 itu biasanya digunakan untuk display storage, water chiller, AC pun ada juga yang menggunakan R22, tapi udah yang model-model lama lah yang menggunakan R22. Cuman untuk yang model terbaru R22 tuh udah nggak digunakan lagi. Nah, next, untuk yang ke nomor 6 tuh ada R11. R11 tuh biasa digunakan untuk water chiller. Nah, itu biasanya adanya di apartemen, hotel-hotel gitu-gitulah, restoran. Biasa digunakan water chiller tuh. Nah, di nomor 7 itu ada R12. R12 tuh biasanya untuk water cooler, ice cream cabinet, sama seperti kayak R11. Biasanya menggunakan itu biasanya industri. Oke, selanjutnya tuh ada R13. R13 tuh biasanya untuk pekerjaan khusus di laboratorium atau yang sering kita kenal tuh untuk campuran bahan kimia. Nah, itu menggunakan R13. Di nomor 9 itu ada R114. Nah, ini R114 ini biasanya digunakan untuk kompresor yang menggunakan sistem rotary. Nah, rotary ya, bukan piston. Kalau piston tuh biasanya digunakan untuk AC-AC split yang ada di rumah. Nah, itu kompresornya menggunakan kompresor yang jenis kompresornya menggunakan piston. Sedangkan rotary itu menggunakan
jenis freon tuh R114. Oke, yang terakhir 10 itu ada R600A. R600A ini biasa digunakan untuk kulkas yang berjenis inverter. Oke, mungkin 10 itu aja yang bisa aku kasih ke kalian. Sebetulnya masih banyak lagi sih. Contoh misalnya ada R764, ada R744, 717, 503, 502, 500, dan ada juga musikul. Banyak. Jenis spray itu sangat banyak. Nah, di video kali ini aku bukan cuman ngasih tahu ke kalian jenis-jenis brand aja, bukan. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu juga cara membaca alat ukur ataupun manipul yang untuk yang untuk mengisi freon. Ini contohnya. Ini kan yang single nih, single apa namanya? Single manipul lah. Sedangkan yang ini double manipul. Yang biru ini gunanya tuh untuk tekanan rendah. Biasanya ini digunakan untuk R134, baru R22. Nah, yang ini yang merah ini biasa digunakan untuk tekanan tinggi. Contoh R410A, R32 menggunakan ini nih. Nah, jadi kalau kalian kalau kalian misalnya menjumpai oknum teknisi yang meminta agar supaya mengisi freon, padahal freon masih full, jadi udah kalian iyakan aja, coba ya kan, kalian iyakan, baru kalian lihat betul-betul diisi nggak sama dia. Oke, di sini aku mau ngasih tahu cara membacanya. Kalau R22 dia kan tekanan freonnya berada di 60 psi. 60 psi itu berada di sini. Waduh, ini kurang jelas pula nih. Kecil-kecil dia angkanya. Di sini aja lah yang agak besar nih ya. Aduh, nggak jelas pula. Nah, ini kan ada angka 60 nih. Ini 60 psi untuk R22. Jadi kalau misalnya posisi itu si teknis ini mau mengisikan freon kalian lihat jarum ini itu di mana letaknya. Kalau misalnya di bawah 60 berarti memang betul-betul kurang. Tapi kalau misalnya di angka 60 itu berarti udah pas tekanan freon kalian. Nah, jangan sampai keliru lagi. Biasanya si oknum teknisi memasukkan selang manipulnya nggak betul-betul masuk ke dalam kerannya itu. Jadi otomatis kan kalau misalnya dia nggak betul-betul masuk ke dalam, si jarum ini nggak bakal naik ke atas, dia tetap di bawah sini aja. Nah, itu biasa tuh caranya tuh, tekniknya seperti itu. Jadi si ujung selang ini nggak diikat kencang sama dia, longgar. Jadi otomatis tuh si jarum ini nggak bakal naik ke atas. Dia berada tetap di bawah aja. Jadi kalian perhatikan ininya, jarum ini di mana dia. Itu untuk untuk R22. Kalau R410 sama R32 itu sama 150 psi. Mungkin udah pada tahu lah mungkin kalian ya 150 di mana. Kan sini udah ada angka-angkanya juga nih. Aduh, kurang jelas pula nih. Pokoknya tinggal kalian lihat aja di mana 150. Nah, situlah dia tuh tekanan normalnya. Jadi kalau misalnya di bawah 150, entar di 100 psi, 80 psi, itu berarti betul-betul kurang. Tapi kalau di angka 80 psi, kan kemarin udah sempat kubahas tuh video cara menandai cara menandai freon kurang atau normal. Dia kalau misalnya kurang kan di video itu kan udah aku jelasin tuh. Jadi untuk kalian yang belum nonton, silakan nonton video sebelumnya. Nah, mungkin di video kali ini cuman itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian.
Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi satu pengetahuan baru ke kalian. Dan untuk senior-senior saya ataupun abang-abangan saya ataupun seluruh teknisi lah yang udah mahir gitu. Kalau misalnya dalam penyampaian di video ini kurang lengkap ataupun salah, mohon maaf. Karena kan tujuan dibuat channel ini kan kita sama-sama belajar nih. Dan di video-video ke awal aku kan menginfokan ke kalian bahwasannya aku pun belum 100% mahir, tapi aku bisa gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada salah-salah penyampaian, eh, ada salah-salah info, tulis aja di kolom kolom komentar. Kita koreksi sama-sama. Oke, terima kasih.